Shalom, selamat pagi saudaraku. Beberapa waktu yang lalu saudaraku, hari Minggu sore, itu saya bertemu dengan sahabat saya sewaktu saya masih SMP, SMA. Itu sahabat dekat saya saudaraku. Tetapi karena kesibukan, saya kuliah, dia kuliah, saya kuliah di luar negeri dan sebagainya, dan kesibukan kerja, maka akhirnya kami sudah lama tidak berhubung. Satu sama lain sama-sama sibuk. Akhirnya kita sudah tidak terkoneksi cukup lama. Kalau boleh dikatakan bisa puluhan tahun sudah. Dan hari Minggu lalu saya ketemu dengan sahabat saya itu di sebuah tempat makan. Saya berbicara dengan dia dan saya berkata, "Nggak terasa ya, kita sudah mulai tua. Rambut putih sudah mulai banyak." Padahal kalau boleh dikatakan saudaraku, kita berteman dari waktu SMP. Dan sekarang kita sudah melihat bahwa anak-anak kita yang paling besar sudah mulai SMP. Kadang itu cukup membingungkan saudaraku. Tapi dari kenyataan ini, dari cerita ini, saya mau katakan begini. Proses menjadi tua itu berlangsung secara pasti dan otomatis. Tua loh saudaraku, saya sudah mulai merasakan, wah ternyata ada perubahan-perubahan dalam diri saya. Tetapi itu otomatis, semua orang akan mengalami itu. Kita mau hambat proses penuaan itu dengan metode apapun, tetap menua saudaraku. Nah, yang paling penting sekarang, bagaimana kita menjadi dewasa rohani. Itulah kesempurnaan hidup sebetulnya. Kita mau poles jasmani kita sebaik apapun, tidak ada salahnya, tetapi tetap aja kita akan menua. Tetapi kalau kita memoles kedewasaan rohani kita, bukan semakin lemah. Tetapi kalau rohani kita semakin poles, kita semakin dewasa, itu akan semakin sempurna. Itu yang membedakan saudaraku. Jasmani kita mau poles seperti apapun, tetap akan semakin rusak dan menua saudaraku. Maka itulah tanggung jawab yang harus diperjuangkan. Mendewasakan kerohanian kita sampai sempurna. Ini berlaku bagi semua manusia keturunan Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa sukses menjadi dewasa, sempurna, segambar, serupa dengan Allah, maka keturunannya tidak akan mengalami proses penuaan dan kematian. Tetapi faktanya mereka gagal, saudaraku. Maka akibatnya ia harus mengalami proses penuaan dan kematian kita semua ini. Semua keturunan Adam Hawa menua, mati, bahkan binasa. Artinya apa? Terpisah dari Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia itu ada di bawah bayang-bayang maut. Manusia hidup di luar persekutuan dengan Allah itu adalah kemelesetan, kebodohan, dan kesia-siaan. Karena manusia hidup dikuasai kodrat dosa, dan semua keturunannya telah menjadi manusia yang tidak sesuai dengan tujuan manusia itu diciptakan. Kalau bahasa yang biasa saya gunakan itu, manusia semua terjual di bawah kuasa dosa. Maka di dalam tanggung jawab Allah memberikan manusia kemampuan untuk membangun dirinya. Yang dimaksud diri ini bukan fisik ya, tetapi karakternya, kualitas batiniahnya, spiritualnya. Ini supaya apa? Supaya manusia dapat menjadi makhluk yang dapat bersekutu dengan Allah, yang nanti sampai pada titik ujungnya manusia bisa sempurna di mata Allah. Karena dia bersekutu, bergaul karib dengan Allah. Di balik pernyataan Allah di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, ada sesuatu yang harus ditangkap secara implisit. Allah bermaksud agar manusia tidak gagal menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula.
Jadi terwujudnya realisasi rancangan Allah di dalam kehidupan manusia juga ditentukan oleh peran manusia itu sendiri. Allah punya bagian, manusia juga punya bagiannya. Manusia dirancang Allah bukan membangun dirinya di atas dasar apa yang baik dan jahat, tetapi harus dibangun di atas dasar apa yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh Allah. Bukan pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi kehidupan, saudaraku. Maka dalam hal ini hukumnya bukan tatanan baik dan jahat dari sumber lain, tetapi tatanannya adalah Allah itu sendiri. Dengan kalimat lain, apa yang baik dan yang jahat tidak boleh dilakukan berdasarkan perspektif manapun, tetapi harus dari Allah yang adalah sumber kehidupan manusia. Jadi pohon kehidupan adalah simbol dari kebenaran Allah. Sedangkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat adalah simbol dari ukuran baik dan jahat, bukan berdasarkan Allah. Adanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu menunjukkan bahwa Allah mengizinkan kuasa gelap iblis ada di dalam taman. Allah membiarkan setan mencobai manusia. Dan ada menjadi pertanyaan yang terus dari zaman ke zaman yang berkata begini, mengapa Allah mengizinkan oknum itu ada di dalam taman sehingga menggoda Adam dan Hawa? Itu kan ditanyain, yang sering ditanyain kan dari zaman ke zaman. Jawabannya begini, karena Allah mau makhluk yang diciptakan, yang disebut manusia itu menghormati Allah dengan rela, tanpa paksaan, natural, dan bisa berjalan seiring dengan yang bisa berjalan seiring dengan maunya Allah, berdasarkan kodratnya Allah. Maka dengan demikian saudaraku, jelas ditujukan bahwa memang sejak semula Allah tidak menentukan segala sesuatu secara sepihak. Artinya Allah tidak menciptakan manusia jadi robot yang diremote, yang diprogram dengan dirinya. Tidak. Sejak semula manusia pertama itu sudah menghadapi dua suara, di mana manusia harus memilih apakah menuruti suara Allah atau suara yang lain. Apakah manusia bertumbuh ke arah Allah supaya menjadi segambar dan serupa dengan Allah, atau ke arah yang lain? Makna yang terkandung di dalamnya kalau orang mendengar suara yang bukan dari Allah, menerima apa yang bukan dari perspektif atau sudut pandang Allah, ia tidak akan mencapai menjadi manusia segambar serupa dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman anugerah, umat pilihan itu memiliki kesempatan mencapai tahap sempurna seperti Bapa. Sebab manusia yang menjadi umat pilihan yang ditebus oleh darah Yesus itu sudah mendapatkan pembenaran. Melalui pembenaran itu manusia bisa berinteraksi dengan Allah. Melalui pembenaran itu manusia diberi Roh Kudus dan manusia memiliki Injil kebenaran. Hukum diberikan kepada manusia agar manusia jadi tertib. Tertib dalam ukuran kebaikan di mata manusia. Relatif sesuai dengan hukum yang dipahami. Di lokasi A hukum ini salah, berbuat ini salah. Di tempat B melakukan ini tidak salah. Tapi kesediaan menaati hukum itu tetap dinilai baik. Jadi manusia bisa mencapai kebaikan yang relatif, artinya tergantung dari sudut pandang hukum yang dipahami. Tetapi kalau Tuhan menjadi hukum bagi engkau dan saya, itu tidak relatif, saudaraku. Sebab Allah itu Allah yang berdaulat. Kehendak Allah itu tidak relatif, berdasarkan apa yang Dia ingini, mutlak, saudaraku. Itu kehendak Allah. Maka umat pilihan harus mengerti panggilannya untuk membangun dirinya dengan pola yang Allah kehendaki. Jadi menjadi Kristen berarti menjadi murid, menjadi anak yang mau dididik. Karena pada dasarnya saudaraku, tujuan membangun diri ini adalah
membuat diri kita itu mampu membuat atau menciptakan atau memproduksi keinginan atau kehendak yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Allah punya pikiran, punya perasaan. Pasti juga akan membuahkan kehendak. Demikian juga kita. Maka Allah melalui Roh Kudus menuntun umat pilihan untuk mampu mencapai target ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun syarat untuk bisa dididik adalah kalau seseorang berani melepaskan segala sesuatunya. Artinya begini, menganggap segala sesuatu itu tidak penting atau hanya digunakan sebagai sarana untuk membangun diri supaya dirinya sesuai dengan gambar dan rupa Allah, supaya sesuai dengan rancangan Allah semula. Maka dalam tahap inilah kita sering meleset di dalam pergumulan kita. Loh, saya ngomong begini kenapa? Karena kita itu bukan orang jahat loh. Tapi kita meleset. Karena kita tidak berambisi sepenuhnya untuk sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Sekarang kita mau berubah walaupun mestinya berat. Tapi puji Tuhan, melalui didikan, melalui hajaran, melalui pukulan, mau tidak mau kita diarahkan ke situ. Jadi kalau kita belajar, kita studi, kita menikah, apapun, kita kerja, kita pelayanan, apapun, itu demi membangun diri kita untuk semakin serupa dengan pribadinya. Karena lewat didikan, hajaran, dan pukulan itu, kita diarahkan untuk membangun diri sesuai dengan rancangan Allah semula. Perjuangkan ini, saudaraku. Selagi masih ada kesempatan, ada waktu yang masih ada, kita mau build ourselves, diri kita semakin melekat kepada Tuhan. Semakin memproduksi keinginan yang selalu sesuai dengan maunya Allah. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar kita berjuang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita diprioritaskan untuk apa? Sempurna seperti Bapa kita. Selamat berjuang ya saudaraku ya. Semoga renungan pagi hari ini merangsang kau dan saya untuk semakin sungguh-sungguh, semakin nekat untuk menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.